Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka murid. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus perbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan berbuat. Aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada pada banyak barang, tertimbun-timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hei orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kusediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Berkelimpahan dalam harta karena usaha sendiri adalah sebuah kebanggaan. Namun menjadi sombong dan tamak tanpa rasa syukur kepada Tuhan adalah sebuah kesalahan dan juga keperdosaan. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan suci yang telah kita dengarkan mengisahkan tentang perumpamaan dari Yesus tentang orang yang berkelimpahan dan hanya mengutamakan segala kelimpahan hartanya itu. Namun pada akhirnya kematianlah yang akan menjemputnya. Yesus tidak menyalahkan akan kesalahan bahwa kita memiliki harta yang berlimpah-limpah, karena itulah hasil dari jerih payah kita. Karena itulah arti dari hidup kita untuk berjuang, untuk menggapai apa yang kita impikan, yakni memiliki hidup yang berkecukupan, juga berkelimpahan. Mengapa demikian? Karena dalam Matius 5 ayat 29, Yesus telah menyampaikan hal tersebut, bahwa sebenarnya Ia tidak menyalahkan kita untuk memiliki harta yang berlimpah, untuk selalu berjuang untuk mau lagi, dan lagi. Karena itu dalam Matius 25:29 Yesus mengatakan bahwa
Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan lagi. Namun, setiap orang yang tidak mempunyai, bahkan apapun yang ada padanya saat itu akan ambil daripadanya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mau supaya kita memiliki kelebihan. Dan mungkin juga kita sedikit bingung mengapa yang tidak mempunyai kemudian diambil apapun yang ada daripadanya. Yang Yesus maksudkan tentang yang tidak mempunyai adalah orang yang tidak memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Ia mungkin memiliki kelebihan, namun ia lupa bahwa segala hal yang ia dapatkan itu karena berkat campur tangan Tuhan. Tentang karunia hidupnya, tentang bagaimana usahanya dapat berjalan lancar, semua itu karena campur tangan dari Tuhan yang memberikan karunia hidup. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan orang yang berkekurangan? Orang yang berkekurangan juga seharusnya memiliki rasa syukur atau rasa berterima kasih. Mengapa? Karena sebab sampai saat itu pun juga Tuhan masih memberikannya sebuah kehidupan dari napas yang masih ia terima secara gratis. Maksudnya adalah dengan kehidupan ini kita harus berjuang lagi. Karena dengan demikian kita benar-benar memanfaatkan tujuan dari hidup kita yang telah diberikan oleh Tuhan sendiri. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada saat Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang yang berkelimpahan itu, Yesus memberi sebuah peringatan bahwa hidup kita entah berkelimpahan, entah berkecukupan, dan entah pun kita hanya memiliki sedikit barang, selalulah untuk bersyukur. Sebab jikalau kita berkelimpahan, jikalau kita memiliki banyak barang, dan kita hanya memuaskan diri kita dengan hal-hal tersebut dan lupa akan Tuhan, akan rasa berterima kasih, akan rasa syukur, maka kita sama halnya dengan orang yang telah diperumpamakan atau diumpamakan Yesus dalam bacaan Injil tadi, yakni kekayaan, kelimpahan hanyalah sementara, dan kematianlah adalah sebuah kepastian dari akhir hidup, di mana ia tidak lagi dapat membanggakan segala hal dari kekayaannya, segala hal dari kelimpahannya, segala hal dari apa yang ia miliki. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, usaha kita dan hasil yang kita dapatkan adalah sebuah kerja keras. Karena dengan begitu kita memanfaatkan hidup, memanfaatkan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Lalu pada bagian ayat yang ke-20 dari Injil Lukas ini, Yesus memberikan sebuah gambaran bahwa orang yang mengagungkan kekayaan tetapi lupa bahwa kematiannya akan datang, apakah dengan kekayaannya itu ia dapat diselamatkan? Ternyata tidak. Karena
ketika ia memiliki kelimpahan, ia hanya menumpukan atau mengumpulkan harta duniawi semata, dan ia lupa tentang Tuhan dan tentang betapa pentingnya harta surgawi. Mengapa demikian, saudara-saudara yang terkasih? Karena ketika kita memiliki kelimpahan dan ketika kita memiliki iman akan Tuhan dan selalu bersyukur meskipun kita sudah memiliki banyak hal, namun kita tidak lupa akan Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Karena kita memanfaatkan karunia hidup kita, karena kita tahu bahwa itulah yang Tuhan berikan kepada kita, karena Ia senantiasa beserta kita, bukan hanya dalam usaha kita saat kita hidup, namun juga ketika kematian yang pasti itu datang menjemput kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Pergilah engkau terus dalam nama Bapa dan Putra